الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم. أما بعد. Ibu yang rahmat Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan berbahagia ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penduduk dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang diizinkan akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih, dan kita masih berada di bab thaharah dengan subbahasan bab tayamum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab mandi, sekarang kita bahas bab tayamum. Tayamum itu kalau secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu artinya keinginan. Adapun secara istilah, tayamum itu merupakan keinginan untuk bersuci dengan debu, keinginan untuk bersuci dengan debu, dengan mengusapkan debu itu pada wajah dan kedua tangan dengan niat bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Itu secara istilah. Keinginan untuk bersuci dengan debu, dengan mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Makanya pada saat memulai tayamum, ya niat tayamum, karena ada yang niatnya hanya dalam hati dan ada yang diucapkan. Kalau yang diucapkan biasanya redaksinya dalam bahasa Arab, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu karena Allah. Tapi tidak ada redaksi pun, tidak pakai redaksi itu pun boleh. Yang penting dalam hati saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil disyariatkan tayamum, karena tayamum itu kan ibadah, sehingga harus ada dalilnya. Dalil yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa
طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Kata Allah, wa in kuntum marḍā, jika kalian dalam keadaan sakit, aw 'alā safarin, atau dalam perjalanan, aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'it, atau kembali dari tempat buang air, aw lamastumun nisā'a, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sha'idan thayyiban, dengan debu yang bersih. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, dengan cara mengusap wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, ini dalil disyariatkannya tayamum. Jadi ketika kita mau berwudu atau mandi besar, kemudian tidak menemukan air, maka cukup bertayamum menggunakan debu dengan cara mengusapkan debu itu ke wajah dan tangan. Nanti lebih detailnya kita bahas apa saja situasi yang membolehkan kita untuk tayamum. Kemudian bagaimana cara bertayamumnya? Nah, nanti kita bahas. Kemudian dari hadis, ada dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini bersumber salah satunya dari Abu Umamah. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Atau hadis yang bersumber dari Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Yaman diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dijadikannya permukaan bumi seluruhnya bagiku dan juga umatku masjidan sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Fa'aitama adrokas rojulan min ummati as-salatu wa indahu tahuru, maka dimanapun seseorang dari umatku harus melaksanakan sholat karena waktunya telah tiba, maka ia hendaknya bersuci. Nah, dari sini Rasul menjelaskan kepada kita, di antara keistimewaan kita umat Islam, semua tempat di atas muka bumi ini bisa dipakai untuk tempat sholat. Kalau umat agama lain itu harus tempat ibadah sholatnya. Kalau kita bebas, kita seumpamanya hidupnya di desa, setiap hari ke sawah, waktunya sholat zuhur
masih posisi di sawah atau pulang, nanti repot lagi untuk balik lagi ke sawah, ya silakan sholat di tegalan sawah. Yang penting menghadap kiblat. Atau pada saat kita mudik, kemudian macet di jalan tol, kita boleh sholat di jalan tol. Ketika macet, nggak bergerak, sudah masuk waktu sholat, boleh sholat di jalan tol. Yang penting tempatnya tidak ada najis di situ. Pokoknya selama tidak ada najis yang kelihatan, berarti itu suci. Kita nggak usah merangkai cerita. Ini kan jalan tol, kadang-kadang ada orang mobilnya berhenti, kemudian berhenti bis, dia pipis di balik mobil. Jangan-jangan ini yang saya pakai sholat dulu tempat pipis orang. Nggak usah merangkai cerita begitu. Itu kerjaannya setan, merangkai cerita begitu. Yang dihukumi dalam hukum Islam itu yang nampak. Ya. Saat kita mau sholat di situ ada pipisnya apa ya? Begitu. Kalau tidak ada ya sudah suci. Jadi tidak usah merangkai cerita. Hanya ini dulu ada truk berhenti di sini, kemudian supir truknya baru pipis di situ dan tidak usah. Itu mengganggu. Ya. Merangkai cerita seperti itu membuat kita jadi was-was. Itu kerjaannya setan. Ya. Pokoknya kita butuhnya ada yang kelihatan. Ada apa enggak? Nah kemudian lagi dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa waktu bumi itu tanahnya di samping suci juga bisa dipakai untuk bersuci. Maksudnya kalau tidak ada air untuk berwudu atau mandi besar, maka kita boleh tayamum dengan menggunakan debu yang ada di permukaan tanah. Tapi secara umum tidak harus debu yang berada di permukaan tanah. Kita lagi di atas kendaraan, ya debu yang ada di jok mobil itu juga bisa dipakai untuk tayamum. Atau ada orang-orang yang dengan niat, dengan sengaja kalau safar membawa pasir dari rumah. Ada itu yang diniati begitu. Ketika safar itu daripada nanti repot nyari debu, ya, karena mobilnya bersih, gitu ya, bawa pasir. Ya. Kita di ember kecil atau di plastik taruh mobil. Seandainya kondisi darurat, harus sholat tidak ada air, dia tayamum dengan tanah yang dia bawa. Baik, itu dalil dari hadis. Kemudian dalil dari ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Jadi ulama kaum muslimin bersepakat bahwa tayamum merupakan praktek yang disyariatkan sebagai pengganti wudu dan mandi dalam kondisi tertentu. Jadi umat Islam bersepakat, khususnya para ulamanya bersepakat bahwa tayamum merupakan praktek yang disyariatkan sebagai pengganti wudu dan mandi dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu, dalam kurungnya darurat, ya, dalam kondisi darurat. Kemudian berikutnya perlu kita pahami bahwa tayamum ini merupakan keistimewaan Rasulullah SAW dan juga umat Islam. Artinya umat-umat Nabi terdahulu itu belum ada syarat tayamum. Ya, jadi tayamum itu syariat di zaman baginda Nabi Muhammad SAW
umatnya. Itu sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis yang bersumber dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Kanjeng Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Ada 5 perkara yang diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. 1. Nusirtu birrabbi masirata syahri. Aku diselamatkan dari ketakutan selama 1 bulan. Yang kedua, bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Nah ini keistimewaan tayamum khusus untuk Nabi dan umat Islam. Bumi dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun dari umatku yang harus melaksanakan sholat karena tiba waktunya, maka sholatlah. Kemudian yang ketiga, keistimewaannya, aku boleh mengambil harta rampasan. Maksudnya saat perang dari orang kafir, Rasulullah boleh mendapat bagian dari harta rampasan perang. Sementara nabi-nabi sebelumnya tidak boleh. Yang keempat, seorang nabi diutus kepada umatnya saja, sedangkan aku diutus untuk semua umat manusia. Itu keistimewaan Rasulullah yang keempat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, aku diberi syafaat. Jadi berhak memberikan syafaat. Baik, itu terkait dengan dalil dan kedudukan tayamum bagi nabi dan umat Islam. Nah, sekarang faktor-faktor yang membolehkan seseorang tayamum. Apa saja faktor-faktornya? Ini kita mulai poin utama. 1, tidak ada air, atau ada air namun air itu tidak cukup untuk bersuci. 1, tidak ada air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Semua cuma ada air 1 ember. Kalau mau mandi besar tidak cukup. Ada air cuma 1 botol minuman. Kalau dipakai berwudu tidak cukup. Ya. Itu kondisi pertama yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Dalilnya ada. Imran bin Husain berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau melaksanakan sholat bersama orang-orang. Ada salah seorang di antara kami yang menyingkir, maksudnya tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai fulan, mengapa kamu tidak sholat bersama orang-orang? Laki-laki itu menjawab, saya junub dan tidak ada air. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ambil saja debu dan itu cukup untukmu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Dzar juga bercerita bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya debu itu suci dan mensucikan bagi orang yang tidak menemukan air selama 10 tahun. Maksudnya, sekalipun kemarau panjang bertahun-tahun, ya, tidak ada air atau ada air tapi ada cukup untuk minum seumpamanya, boleh tayamum selama bertahun-tahun. Tetapi
Bagi seseorang yang mau bertayamum, dia diharuskan terlebih dahulu mencari air. Harus ikhtiar dulu, baik dari kerabatnya, teman-temannya, atau lingkungan terdekat. Jika ia sudah yakin bahwa air tidak diperoleh, atau terdapat air tapi jaraknya sangat jauh, maka ia tidak wajib mencarinya. Itu poin satu. Kondisi yang membolehkan seseorang tayamum ketika tidak ada air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Tapi syaratnya ikhtiar dulu nyari, kalau sudah mentok baru boleh tayamum. Ada air tapi jauh semuanya. Cuma dengan di grup itu adalah air apa di rumah Nganjuk. Oh di Nganjuk itu tak tenang. Ya jangan nggak perlu ke sana, kejauhan. Jadi cari yang terdekat. Yang kedua, kondisi yang membolehkan seseorang bertayamum jika seseorang sakit atau terluka, ada luka, dan ia takut jika memakai air, sakit atau lukanya akan semakin parah, atau kesembuhannya akan semakin lama. Air ada, tapi berbesi, ya, panas dingin. Ya. Kalau kena air, gak kuat. Ya. Atau terluka, ada luka. Ya. Seandainya luka itu disiram air, maka menjadi tambah parah. Karena ada luka-luka kalau terkena air tambah parah. Atau nanti khawatir kesembuhannya tambah lama, nah itu boleh tayamum. Dalilnya, sahabat Jabir radhiyallahu berkata, pada suatu ketika kami bepergian, lalu seseorang yang sudah tua terkena batu, kepalanya terluka. Kemudian laki-laki itu dalam kondisi terluka, lalu mimpi basah. Ya, dalam terluka berdarah, mengaman lukanya, dia mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, apakah aku boleh melakukan tayamum dalam kondisi seperti ini? Teman-temannya menjawab, kami rasa tidak boleh. Bukankah kamu masih bisa menggunakan air? Laki-laki itu kemudian mandi dan dia mati, meninggal dunia gara-gara lukanya disiram air. Ini dalam hadis ini. Ketika kami tiba dan bertemu Rasulullah sampai ke tujuan, kemudian ketemu Nabi, lalu kami menceritakan peristiwa itu dan Rasulullah berkata, mereka telah membunuhnya. Sahabat membalas mereka, mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu jika tidak tahu? Bukankah obat kebodohan adalah bertanya? Laki-laki itu, kata Nabi, cukup bertayamum atau membalut lukanya dengan kain pembalut, kemudian diusap saat bersuci, lalu ia membasuh anggota tubuh lainnya. Berarti ada dua alternatif. Kalau ada luka, ya, alternatifnya ya, bisa tayamum atau lukanya diperban. Ya, semua ada luka di kepala diperban. Ya. Anggota tubuh yang lain yang tidak terkena perban, ya, kalau memungkinkan untuk disiram, tetap disiram. Ya. Kemudian bagian luka cukup diusap saja, dibasahi tangannya, diusap. Jangan diguyur, ya. Diguyur malah perbannya basah lagi malah gak enak, malah bisa
memperlambat kesembuhan. Karena ada orang ketika ada luka, ya, lukanya memang bisa diperlukan, tapi badan kadang-kadang bergesi kan kalau ada luka. Kalau bergesi kemudian dimandikan kok gak enak, ya gak usah mandi, ya, langsung tayamum saja. Ya. Tapi kalau badannya baik-baik saja, seandainya disiram air, maka badannya disiram air, untuk bagian luka cukup diusap. Ya. Atau pilihannya tadi tayamum, ya, boleh. Baik, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, jika air sangat dingin dan orang yang akan memakainya khawatir akan dampak negatifnya jika menggunakannya. Berada dalam cuaca yang sangat dingin atau di daerah yang memang iklimnya sangat dingin, ya. Kalau air, sepertinya itu air es, gitu ya. Sangat dingin sekali dan amat tidak ada negatifnya, ya. Pilihannya dua. Kita boleh menghangatkan air itu untuk bersuci, ya boleh mandi air hangat, gitu ya. Kalau wudhu pakai air hangat, ya seperti fasilitas di hotel, gitu ya. Karena ada air panas dan air dingin. Itu saya awal-awal di hotel keran begitu, ya. Sama muternya terlalu ke kiri, keluarnya panas banget, gitu. Itu namanya sedikit saja dari ke kirinya, gitu. Nah itu boleh kita pakai air hangat, ya, untuk bersuci, baik wudhu ataupun mandi besar. Atau kalau tidak bisa, ya alternatifnya adalah tayamum. Airnya sangat dingin, kalau kita pakai khawatir ada dampak negatif, ya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Dan ini ada dalilnya. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu ikut dalam perang Zatis Salasil, Amr bin As itu sumbernya. Amr bin As berkata, aku bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, perang, lagi perang. Ya. Kalau pada saat jeda, mimpi basah. Padahal cuaca sangat dingin. Kemudian kata Amr bin As, aku yakin jika aku memaksakan diri untuk mandi, maka aku akan sakit. Kemudian aku pun melaksanakan sholat bersama dengan teman-temanku. Ketika kami kembali pulang dan bertemu dengan Rasulullah, mereka, teman-temannya Amr bin As, bercerita atau menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Amr bin As, wahai Amr, engkau sholat bersama teman-temanmu padahal engkau dalam keadaan junub. Benar kalau cuma bebasnya, apa benar kamu ikut sholat dengan yang lain padahal kamu dalam keadaan junub? Kemudian Amr bin As mengatakan, aku teringat dengan firman Allah, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Pengasih, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi Amr bin As membaca surah An-Nisa ayat 29. Bahasa Arab gimana? An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi Amr bin As ketika Rasulullah, kamu benar dalam keadaan junub
belum lagi besar, ikut sholat bersama yang lain. Intinya melaksanakan sholat dalam keadaan punya junub. Kemudian Amr bin As mengatakan dengan membaca ayat tadi, saya mendengar ada firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Kemudian aku pun bertayamum dan melaksanakan sholat. Nah, jadi Amr bin As takut terjadi sesuatu yang tidak baik untuk tubuhnya, karena dia meyakini kalau dia mandi besar nanti akan sakit. Maka dia tayamum, dia beristihad, beristihad dalam situasi itu. Dia tidak mandi dulu, tapi diganti tayamum. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah mendengar hal itu, beliau tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Rasulullah ketawa dan tidak mengatakan apa-apa. Nah, kalau Rasulullah tidak mengatakan apa-apa atas perbuatan sahabat, berarti perbuatan itu dibolehkan. Ya, jadi intinya politika ini, ketika air sangat dingin, seandainya kita mandi atau wudu dengan menggunakan air yang sangat dingin membuat badan kita nanti sakit, maka boleh tayamum. Apa kondisi yang membolehkan kita untuk tayamum? Ada air, tetapi tidak berani untuk mengambilnya karena alasan keselamatan, baik keselamatan dirinya, keluarganya, temannya, ataupun hartanya. Apa ada situasi seperti itu? Ini situasinya seperti situasi di zaman Nabi. Jadi kita membayangkannya di zaman Nabi, di mana di zaman itu ya Nabi atau orang Arab biasa bepergian safarnya kan lewat darat, gitu kan, naik onta ya, untuk berniaga. Kemudian dia melewati padang pasir yang tandus, ada air, tapi tempatnya itu biasanya digunakan nongkrongnya binatang buas. Nah, gitu. Jadi semua orang berkemah, bertenda di sana, ada air tapi banyak binatang buas. Kalau mau wudu atau mandi besar menuju air itu, khawatir dengan keselamatannya, boleh tayamum. Atau di sini kondisi lainnya masih di nomor 4. Ada musuh yang ditakuti dan musuh itu menghalangi dirinya dari keberadaan air, atau ada hewan buas. Nah ini juga kondisi yang membolehkan untuk tayamum. Lalu ada kondisi masih poin keempat. Ada air, tapi tidak ada alur untuk mengambilnya. Seperti kalau orang-orang zaman dulu, mungkin saat ini di desa juga masih ada ya. Katanya ngambil air pakai timba. Ya, dikerek pakai timba, pakai tali karet itu biasanya besar. Nah kemudian kan sering kejadian ya, tali dan timba itu lepas masuk sumur, ya kan? Air ada, tapi alat untuk ngambil air tidak ada. Ya. Nah dalam situasi itu boleh kan? Tapi ini tadi ya, syarat yang pertama itu terberlaku, ikhtiar dulu nyari alternatif. Kalau alternatif sudah tidak ada, kemudian ada air tapi juga tidak ada alatnya, boleh tayamum. Masih kondisi apa? Ada air, masih ada air. Tapi jika ia menggunakan air itu, maka ia akan dicurigai dan disangka yang bukan-bukan.
Contohnya bagaimana? Abu tadi di rumah jenengan mati lampu, ya, air tidak ada, jet pump juga tidak pakai, semua jenengan pakai air pump, tidak pakai sanyo sendiri, gitu. Air habis. Ya. Malam hari yang menjelang subuh jenengan suci dari haid, ya, harus mandi, tapi air tidak ada di rumah jenengan. Ada air di rumah tetangga, tapi namun semua tetangga jenengan juga, nah, gitu ya. Tetangga jenengan juga tidak ada keluarga, dia hidup sendiri, jenengan ada air di rumah itu. Tapi kalau jenengan numpang mandi di sana, ya, keluar dari rumah juga, keadaan rambut basah, nah, nanti orang mikirnya enggak ada. Nanti ada fitnah. Nah, ini keluar dari rumah juga, rambutnya basah, habis ngapain? Itu diceritakan di dalam kitab ini. Ada air, tapi seandainya menggunakan air itu nanti disangka yang bukan-bukan, maka lebih baik tayamum. Ya, tidak menutup kemungkinan situasi dan kondisi itu terjadi dalam kehidupan. Yang ke berapa? 5. Ya. Ada air, tapi air itu dibutuhkan untuk minum atau keperluan lainnya. Keperluan lain itu contohnya yang dimaksud memberi minum binatang peliharaan, dengan pelihara kucing atau melihara ayam atau apapun, ya. Nah, itu butuh dikasih minum. Atau untuk keperluan masak, atau untuk keperluan membersihkan najis, ya. Buat cebok pipis atau cebok BAB, ya. Atau untuk lainnya. Jadi air itu ada, tapi hanya atau air itu dibutuhkan untuk minum, untuk masak, untuk cebok BAB, pipis dan seterusnya. Kalau dipakai untuk mandi, mungkin cukup, jadi sudah mandi cukup, tapi nanti nggak bisa masak. Ya, anaknya pipis, BAB nggak bisa cebok, seumpama gitu ya. Maka utamakan untuk keperluan yang lain, maka jadinya cukup tayamum. Gitu ya. Dalilnya, nah ini Imam Ahmad berkata, beberapa sahabat melakukan tayamum dan menyimpan air mereka untuk jaga-jaga. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata mengenai seorang laki-laki yang junub dalam perjalanannya dan hanya memiliki sedikit persediaan air. Ia takut suatu saat akan kehausan. Maka kata seorang Ali, tayamum saja, tidak usah mandi. Imam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang sulit buang air kecil dan ia hanya akan buang-buang air saja, lebih baik ia tayamum dan melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu. Maksudnya untuk orang yang beser, itu kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, daripada boros buang air, membuang-buang air, gitu ya, maka sebaiknya ketika dia pipis, cebok, kemudian pakai pampers, dia berwudu, kemudian sholat. Sekalipun sholat, kemudian saat sholat keluar pipis, ya. Itu tidak perlu membatalkan sholatnya, tidak perlu cebok lagi, tidak perlu wudu lagi. Sholatnya diselesaikan saja. Kemudian kalau mau sholat berikutnya, ya begitu lagi, cebok dulu, pakai pampers, kemudian dia wudu, dia sholat. Di tengah-tengah sholat dia pipis, tidak masalah. Kalau tidak ada air, maka cukup dengan tayamum.
Terakhir, yang keenam ya, kondisi yang membolehkan seseorang tayamum yang keenam, jika ada seseorang yang bisa menggunakan air, tapi ia khawatir waktu sholat akan habis jika ia berwudu atau mandi terlebih dahulu, maka ia boleh bertayamum lalu melaksanakan sholat dan ia tidak perlu mengqadha sholatnya. Jangan pulang kerja atau pulang dari bepergian pada asar, ya. Kemudian kondisi macet, jalan ramai, nyampe di rumah, ya. Seumpamanya gitu ya, maghrib, ya. Maghrib sudah masuk, masih di jalan, ya. Nyampe rumah, mau masuk isya tinggal 10 menit lagi, seumpamanya 10 menit lagi isya. Itu kalau wudhu semuanya nggak tutup, atau kalau mau mandi nggak tutup, maka boleh tayamum. Atau kondisinya seumpamanya dengan suci dari haid, ya itu yang paling sering mungkin yang kita hadapi, ya. Suci dari haid, seumpamanya menjelang asar, ya. Padahal dengan belum sholat asar. Nah, tapi suci sebelum azan maghrib suci, gitu. Kan tidak menutup kemungkinan terjadi begitu, ya. Ini ada ustaz ini yang mengatakan di antara dosa yang paling banyak dilakukan oleh wanita. Dosa yang banyak dilakukan oleh wanita ada seperti ini kasusnya. Dia suci, gitu ya. Tapi sudah mepet mau masuk waktu sholat, ya, waktu sholat berikutnya, ya. Contohnya dia waktu zuhur masih dalam keadaan haid, kan begitu ya. Mau masuk asar, ya, kan dia berusaha zuhur, mau masuk asar, sedikit lagi asar, gitu ya, kok suci, ya. Jangan rasakan kok darah nggak keluar, dicek itu kok nggak keluar, kan begitu ya. Sementara waktu sedikit lagi, gitu. Itu banyak yang membiarkan bisa tampil tinggal sedikit lagi, jangan mau sholat juga nggak tutup, gitu. Nah itu sholat itu yang ditinggal itu maka wajib dipoto, ya, wajib dipoto. Itu banyak yang tidak memfotonya, gitu. Karena menganggapnya tinggal sedikit lagi masih dianggap sebagai haid. Nah, itu nggak boleh. Atau kalau waktunya tinggal sedikit, jemaah itu bisa nggak usah lagi tayamum, ya tayamum saja, kemudian sholat, ya. Tetapi untuk sholat berikutnya, ya dia mandi dulu. Itu ada kejadiannya di zaman Nabi. Ada seorang sahabat, gitu ya, punya junub, kemudian kalau mau mandi waktu sholatnya habis, maka dia tidak perlu junub, tidak perlu mandi, maksudnya cukup tayamum, kemudian sholat, tidak perlu mengqadha sholatnya, ya. Tapi dia untuk sholat berikutnya harus mandi dulu, ya. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau waktunya tinggal sedikit, tayamum, ya, jadi sholat, ya. Tapi setelah sholat, untuk sholat berikutnya dengan mandi, ya, mandi sah. Jadi tayamum itu hanya untuk mensiasati agar jadinya bisa melaksanakan sholat, ya, kebagian sholat. Dan perlu dipahami, yaitu yang ketika kita mepet waktu sholatnya dan cuma dapat 1 rakaat sholat, maka itu sudah dianggap adaan. Adaan itu dianggap sholat tepat waktu, ya, masih dianggap sholat tepat waktu ketika kita mendapatkan 1 rakaat secara utuh. Baru 1 rakaat, bangkit rakaat kedua, azan, waktu sholat berikutnya nggak masalah, tidak perlu qadha. Baik,
Yang berikutnya, cara bertayamum. Cara bertayamum. Cara bertayamum itu ada dua riwayat. Ada dua riwayat, maksudnya dua hadis yang berbeda, sehingga dalam prakteknya berbeda. Yang pertama, cara bertayamum itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, kamu cukup mengumpulkan kedua tanganmu pada debu. Nah, lalu kamu tiup, kemudian kamu usapkan ke wajah dan kedua tanganmu hingga siku. Tepuk, kemudian tiup, usapkan ke wajah, tangan sampai siku. Sudah. Jadi ada dua, ya. Saat yang satu kali tepuk, ya, satu kali tepuk cukup berapa sekali? Seperti tadi itu ya, tepuk, tiup, usapkan ke wajah. Ya wajah ya sesuai batas wajah ya. Nah gitu. Kemudian tangan sampai siku. Itu praktek yang pertama. Praktek yang kedua, dua kali tepuk, ya. Satu kali tepukan untuk wajah, setelah itu tepuk lagi untuk tangan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, pada saat mengusap tangan itu kita harus hati-hati. Maksudnya hati-hati begini. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, tayamum ketika menggunakan dua tepuk, ya, dua tepukan. Kalau Syafi'i ini dua tepukan. tepuk wajah, tepuk lagi tangan. Nah pada saat tangan gitu ya, ini telapak tangan ini kita bagi dua, bukan dipotong Nabi, bukan. Kita bagi dua, separoh untuk bagian luar, separoh untuk bagian dalam. Prakteknya begini. Ya, ini separoh aja. Ini untuk bagian luar dari tangan kanan gitu ya. Ya. Ini, kemudian separuhnya lagi untuk bagian dalam, gitu. Gitu. Ini bagian dalam. Jempol jangan dipakai dulu. Jempol untuk mengusap bagian belakang. Ini nah gitu. Ini pun sama untuk yang kirinya gitu ya. Untuk yang kiri begitu. Itu yang dua kali tepuk dalam mazhab Syafi'i. Dan ada lagi yang satu kali tepuk, ya, tangan dulu, dan tangannya cuma telapak tangan, tidak sampai siku. Tadi hadisnya sudah saya bacakan ya, yang wajah dulu kemudian tangan. Ini yang tangan dulu kemudian wajah, dan tangannya hanya telapak saja. Mohon maaf ketika saya menjelaskan praktek tayamum yang pertama tadi yang sampai siku, ada jamaah saya protes. Loh, Ustaz kok sampai siku? Ya. Saya baca hadis itu cuma telapak tangan. Ya, itu boleh dua-duanya karena dua-duanya ada darinya. Ini yang cuma sampai telapak tangan darinya. Cara tayamum. Dari Ammar bin Yasir
Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sumbernya tadi sama Amr juga. Ada dua riwayat, sumbernya dari Amr juga. Nah ini riwayat yang satunya, Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan, kata Ammar bin Yasir. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah, sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Dia punya junub, dia tidak tahu prakteknya tayamum sebagai pengganti mandi, guling-guling di pasir. Gitu ya. Karena mandi itu kan harus membasahi seluruh tubuh, gitu ya. Akhirnya dia tayamum pengganti mandi, guling-guling di pasir. Karena belum tahu. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, cukup engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangan ke permukaan bumi satu kali pukulan, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan yang kanan dengan tangan kirinya, kemudian mengusap punggung telapak kiri dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Tepuk itu satu kali, kemudian ini satu kali, setelah itu langsung mengusap wajah, tangan dulu, kemudian baru wajah. Ini menurut hadis ini. Tapi kalau yang pertama berdasarkan Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum, kan dalam surah Al-Nisa. Kan Allah berkata, usaplah wajahmu, kemudian baru tanganmu. Nah ini jadi masing-masing ada dalilnya, gitu ya. Ada yang wajah dulu, kemudian tangan pun ada dua riwayat, ada yang sampai siku, ada yang telapak tangan saja. Dan ada yang tangan dulu kemudian wajah. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan ayatnya mazhab Syafi'i, maka yang umum yang diceritakan adalah wajah dulu, kemudian tangan pun sampai siku. Ya. Jadi selanjutnya, tapi kalau saya seandainya tayamum, karena jarang juga tayamum, air banyak. Itu kalau tayamum wajah dulu, kemudian tangan sampai siku. Kalau saya pakainya dua kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepuk lagi untuk tangan. Baik, kemudian yang berikutnya, ibadah yang diperbolehkan setelah tayamum ibadah apa saja? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi besar ketika dalam kondisi-kondisi yang tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan setelah wudhu dan mandi sama juga dengan hal-hal yang bisa dilakukan setelah tayamum. Misalnya untuk sholat, menyentuh Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain yang diharuskan bersuci terlebih dahulu untuk tawaf, gitu ya. Nah, ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, tayamum itu disyaratkan, ada syarat kita boleh tayamum itu ketika masuk waktu sholat. Jadi seumpamanya belum zuhur, jangan tayamum dulu persiapan sholat zuhur. Itu kalau dalam Syafi'i tidak boleh. Ya, harus masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Kemudian dalam Syafi'i, ya, tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajibnya hanya boleh untuk satu sholat wajib. Kan syaratnya harus masuk waktu sholat. Berarti untuk
untuk sholat zuhur tayamumnya waktu zuhur. Untuk sholat asar yang tayamum tadi untuk sholat asar. Kalau di mazhab Syafi'i hanya untuk satu sholat wajib dan sholat sunnah setelahnya, tidak boleh untuk beberapa sholat wajib. Tapi kalau dalam mazhab fikih yang lain, satu kali tayamum bisa untuk banyak sholat. Seumpama menjelang subuh tayamum sampai isya pun tidak batal seumpama gitu ya. Itu boleh satu kali tayamum, itu mazhab lain. Tapi kalau fikih Syafi'i hanya untuk satu waktu sholat wajib. Karena tayamum disyaratkan harus masuk waktu sholat. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum, tayamum dianggap batal. Semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Karena tayamum adalah pengganti wudu. Setelah tayamum ketul ya batal. Kemudian tayamum juga batal jika air telah diperoleh. Dengan tayamum belum sholat, dengan tayamum selesai tayamum, lalu air pakai hidup batal tayamum. Jadi harus wudu ya untuk sholat. Atau orang yang awalnya tidak bisa menggunakan air sudah bisa menggunakannya, ya. Bersih, ya. Akhirnya dengan tayamum, ya. Tapi setelah itu sehat, ya, maka tayamumnya batal. Ya, harus berwudu seperti biasa. Nah, sekarang kasusnya adalah jika seseorang sholat dengan tayamum, nah kita sholat gitu ya, nggak ada air, kita nggak bisa wudu dengan air, kita tayamum, kemudian sholat. Penjelasannya, jika seseorang sholat dengan tayamum, lalu ia mendapatkan air atau ia bisa menggunakan air setelah selesainya sholat, setelah sholatnya selesai, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya meskipun masih ada waktu untuk melaksanakannya lagi. Jika seseorang sholat dengan tayamum lalu ia mendapatkan air atau bisa menggunakan air, tapi setelah sholatnya selesai, kita tayamum kemudian sholat selesai ada air pump hidup, lampu nyala, artinya maka tidak wajib mengulangi sholatnya meskipun masih ada waktu untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini ada kejadian di zaman Rasulullah, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Ceritanya begini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada dua orang melakukan perjalanan, lalu tiba waktu sholat, mereka berdua tidak memiliki air, kemudian bertayamum dan melaksanakan sholat. Tidaklah setelah itu mereka mendapatkan air. Salah satu di antara mereka mengulang wudu dan sholatnya, sedangkan yang satunya tidak. Yang satu wudu, kemudian digunakan sholatnya karena masih ada waktunya. Yang satu tidak. Mereka kemudian menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulangi wudu dan sholatnya, as-shofta as-sunnah, kamu telah melakukan sunnah dan sholatmu cukup. Yang tidak mengulangi, kata Nabi, betul. Kemudian yang mengulangi wudu kemudian sholat, apa kata Rasulullah? Lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan 2 pahala. Tidak benar, tidak disalahkan dua-duanya oleh Nabi. Jadi boleh kita mengulangi, juga boleh tidak mengulangi sholat. Tapi kejadiannya ada misalnya begini, jika seseorang mendapatkan air
dan bisa menggunakannya sebelum ia menyelesaikan sholat, maka tayamum yang ia lakukan batal dan dia harus berwudu. Ini didasarkan pada hadis Abu Dzar. Ya, jenengan tayamum, ya, kemudian sholat, lampunya air keluar, batal tayamumnya. Ya. Kalau batal tayamumnya berarti batal sholatnya. Wudu kemudian sholat. Beda dengan kasus pertama ya. Kalau kasus pertama itu sholatnya sudah selesai, kemudian ada air, gitu ya. Maka boleh diulang sholatnya, wudu dulu, boleh juga tidak usah. Tadi ada kasusnya kan ya, ada ceritanya. Kalau yang kedua lagi sholat, belum selesai sholatnya, lampunya air keluar, batal tayamumnya, dia harus membatalkan sholatnya, dia mengulang wudu kemudian sholat. Jika ada seorang junub atau haid melakukan tayamum karena beberapa alasan yang tadi, lalu melaksanakan sholat, maka ia tidak wajib mengganti sholatnya. Tapi ia wajib mandi jika telah mendapatkan air dan bisa menggunakannya. Seperti yang tadi saya ceritakan, jangan suci dari haid, nggak ada air, tayamum, kemudian sholat, ya. Selesai sholat, ya, ada air, maka tidak perlu mengulang sholatnya, tapi untuk sholat berikutnya wajib mandi terlebih dahulu. Ya. Kan tadi mandinya sudah diganti dengan tayamum untuk sholat, tapi karena ada air, maka dia harus mandi setelah selesai sholat untuk sholat berikutnya. Baik, selesai bertayamum. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Bertayamum selesai. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Ada yang bertanya tentang tayamum? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya di sini tanya Pak Ustaz. Untuk tadi perihal untuk sampai bagian itu, apakah kita yang berbuat ini wajib membuka pakaian sampai siku? Lalu apabila kita melakukan tayamum di transportasi, jangan di kereta, dan dilihat oleh yang pengetahuan itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tayamum ya sama dengan wudu, harus nempel di kulit. Ya, tidak boleh apa namanya ada penghalang. Ya, harus dibuka. Nah, kalau banyak orang yang tayamum di tempat lain yang sekiranya aman tidak ada orang, ya, bisa di kamar mandi, ya, kan apa namanya, atau di bordes, ya, sambungan, nggak ada orang, gitu ya, kita tayamum di situ. Ya. Tapi kalau kondisinya darurat, tidak ada tempat dan semua tempat ada orang, ya sudah, kondisi darurat dengan membuka tangannya, itu kondisi darurat. Ya. Jadi bertayamum sesuai dengan ketentuan, harus nempel ke kulit, ya. Tidak boleh ditutup dengan baju, ya. Tetap harus kena kulit. Ada lagi? Jadi kalau wanita mandi besar itu kan menjaga sela-sela rambutnya dia. Kalau pertanyaannya gimana Ustaz? tayamum tidak seperti mandi prakteknya. Ya. Tayamum prakteknya seperti yang dicontohkan Rasulullah, hanya mengusap wajah dan tangan. Tidak perlu menjalankan rambut, kan tidak ada airnya. Menjalan-jalan rambut itu kan kalau ada air, ya kan? Pakai air, karena di sela-sela rambutnya harus sampai ke kulitnya.
basah. Nah, sementara tayamum kan cuma wajah dan tangan. Jadi tidak perlu nyenggol-nyenggol kepala dan bagian-bagian lain yang bukan anggota tayamum. Anggota tayamum kan cuma dua, wajah dan tangan, kan begitu. Ya. Kalau kondisi darurat seperti tadi itu, sebaiknya ikut pendapat yang satunya, tayamumnya sampai tapak tangan saja. Ya, karena ada pendapat yang membolehkan, karena ada hadisnya juga. Kalau kondisinya longgar sampai sini, kemudian kalau kondisi darurat sampai tapak tangan saja. Ya, untuk cari aman. Ya. Gimana dia nggak perlu jangan rambutnya, nggak boleh. Bagaimana? J. Kalau kita itu haji, itu kan kata-kata pakai kita tahu ya, pesawat itu masih bersih kan, itu bagaimana? Kemudian ada air, kata-kata satu itu ada bukan kita bisa menggunakan air. Jadi kalau masih ada air, air di pesawat itu kan di kamar mandi kan ada airnya. Berwudu di kamar mandi, tidak apa-apa. Jadi katanya kita bisa ada kalau ya itu ada air satu kecil atau bisa ada. Iya, jadi kembali ke aturan awal. Pokoknya kalau ada air, kondisinya memungkinkan menggunakannya, wajib menggunakan air. Ya. Kalau tidak memungkinkan, di kamar mandi habis airnya, ada air tapi khusus untuk minum. Nah, kalau kita pakai wudhu nanti nggak bisa minum, seumpama ya tayamum. Ya. Jadi tetap aturan awal harus diberlakukan, harus pakai air dulu maksudnya, gitu ya. Jadi selama masih ada air, harus pakai air. Di pesawat itu air ada terus gitu, menurut saya gitu. Kayaknya itu nggak mungkin pesawat tidak dikontrol ketika berangkat nggak ada air, nggak mungkin kayaknya. Gitu. Kereta saja di stasiun-stasiun tertentu biasanya berhenti untuk isi air. Saya ingat betul. Kalau dari Jawa Barat saya ke Kediri itu mesti berhenti di Madiun untuk memenuhi tanggung air yang ada di kereta, diisi semuanya. Jadi itu tetap pakai air dulu. Ya. Jadi ada lagi satu. Ini ada satu ya untuk satu orang. Baik. Pertanyaannya, gampang ya pertanyaan ini. Saya bingung jadi pertanyaan. Pertanyaan begini: jika kita sholat dengan tayamum, kemudian sholat belum selesai mendapatkan air, ya. Tayamumnya batal apa tidak? Banyak yang anak-anak banyak jawab. Ini terlalu gampang. Diganti pertanyaannya nanti. Saya bingung dalam jawabannya. Iya, pinter ya. Oke, nah ini yang agak susah sedikit. Ya, agak susah sedikit. Bacakan surah Al-Maidah ayat 6. Ayo, angkat tangan dulu. Yang menjadi dalil disyariatkannya tayamum. Ayo, Al-Maidah ayat 6. Siapa yang angkat tangan dan mau katanya? Kan? Bu? Oh ya boleh, silakan. Baca.
Dalil bisa katakan ayat. Gimana Bu? Ya ayyuhalladzina amanu Terus? ila sholati wa aqsimu Yang ada yang separuh ke belakang. Wa in kuntum mardu. Wa in kuntum mardu. Gak usah dari awal. wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisaa qalam tajidu ma'an fatayammamu qa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu mayuridukum liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Gak ada sesuatu. Dan jika kamu sakit, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan wudu yang baik atau suci. Usapkan wajahmu dan tanganmu dengan wudu tersebut. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. betul. Karena jawabnya gampang ya, semuanya bisa jawabnya. Baik, ini saja untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang dapat berkata. Ya. Monggo Bu. Mm-hmm.